Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. Dengan melibatkan peran aktif masyarakat sebagai kader, Posyandu diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan khususnya kepada ibu, bayi, dan anak balita. Itulah yang menjadi fokus kerja Pos Pelayanan Terpadu Posyandu Melati yang terletak di Desa Sungai Rukam 1, Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Beragam upaya dilakukan, berbagai usaha dijalankan, prestasi pun mereka dapatkan. Agustus 2020, angka stunting di Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong untuk pertama kalinya turun hingga ke angka 18,5%, di bawah standar yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO di angka 20%. Alhamdulillah menurun dari bulan Agustus ini tadi, angkanya menjadi 18,5%, yaitu kalau kita absolutkan adalah 103 per 556 orang. Di tahun 2019, angka stunting secara nasional ditetapkan di angka 27,67%. Pencapaian angka 18,5% di Kecamatan Pugaan tentu saja tak lepas dari peran serta Posyandu. Sebab stunting erat kaitannya dengan pertumbuhan anak-anak di usia bawah 5 tahun atau balita yang menjadi fokus kerja Posyandu. Salah satu Posyandu yang mencatatkan prestasi adalah Posyandu Melati di Desa Sungai Rukam 1. Sekilas tidak ada yang berbeda dengan Posyandu ini. Namun sesungguhnya ada tugas ekstra yang diberikan kepada kader-kader Posyandu yang ada, yaitu sebagai ibu kader asuh. Istilah ini diberikan karena setiap kader yang bertugas memantau perkembangan kesehatan sekitar 7-10 bayi dan balita. Pemantauan dilakukan dengan sistem jemput bola, alias mendatangi rumah orang tua dari bayi atau balita binaan oleh ibu kader asuh. Kami memiliki 10 kader, satu kader masing-masing 7 anak asuh. Ya. Itu kenapa seperti itu? Nah, itu kan biar kami masing-masing anak bisa mengontrol gizinya bagaimana, mengetahui berat timbang, berat badannya bagaimana setiap bulannya. Hubungan baik antara ibu kader asuh dan ibu-ibu ini memudahkan sistem bintang buah hati untuk dijalankan di Posyandu Melati. Setiap bayi dan anak balita akan mendapatkan bintang pada setiap kedatangan di Posyandu. Bintang akan bertambah bila terjadi peningkatan pada angka timbangan atau tinggi badan. Jumlah bintang pada kartu Posyandu akan menentukan pencapaian kesehatan bayi dan anak. Jumlah bintang ini pula yang akan mempermudah kader Posyandu memantau dan mengevaluasi kesehatan anak binaannya. Dari kegiatan inilah, antisipasi terhadap stunting bisa dimulai dan dicegah. Keberadaan ibu kader asuh serta penerapan sistem bintang buah hati terangkum dalam program Gerbang Sejuta Hati telah membawa Posyandu Melati Desa Sungai Rukam 1 terpilih memenangkan Lomba Posyandu Terbaik tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019. Prestasi ini berlanjut dengan terpilihnya Posyandu Melati Desa Sungai Rukam 1 masuk 6 besar Lomba Posyandu tingkat nasional. Prestasi yang diraih tentu saja berkat pemahaman yang benar dari semua unsur yang terlibat dalam kegiatan Posyandu, baik tenaga kesehatan dari puskesmas maupun kader-kader Posyandu yang berasal dari masyarakat Desa Sungai Rukam 1. Selain memiliki pengetahuan yang cukup, mereka juga sadar bahwa kedekatan secara personal dengan ibu-ibu akan memudahkan kegiatan Posyandu. Kalau untuk ke Posyandu, masyarakatnya cukup antusias untuk datang ke Posyandu karena di Posyandu ini banyak yang didapat oleh mereka dari pengetahuan masalah gizi, cara pemberian makan anak, cara memberikan anak ASI yang benar, kemudian untuk ibu hamilnya lebih dekat lah daripada kita ke puskesmas, lebih dekat dengan masyarakat di Posyandu untuk melakukan pemeriksaan. Karena kader senior itu tahu
Terwujudnya keluarga yang sehat itu dimulai dari pelayanan dasar yang ada di Posyandu. Keberhasilan Posyandu Melati yang ada di Desa Sungai Rukam 1, Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong ini tak bisa lepas dari semangat yang dimiliki oleh kader Posyandu untuk menjalankan program Ibu Kader Asuh. Kedekatan dan keterikatan secara personal dengan para ibu yang memiliki bayi dan anak balita memang layak diapresiasi. Pemerintah setempat pun memberikan perhatian dengan menyiapkan insentif khusus sebagai pemacu motivasi agar senantiasa menjadi panutan untuk mencapai derajat kesehatan yang diharapkan. Nah, tentu saja kader-kader ini yang selalu kita berikan motivasi ya. Pertama, motivasi itu ya berupa penghargaan dari ya semacam insentif lah dari pemerintah desa. Kemudian juga kita berikan suatu kegiatan-kegiatan seperti jambore tingkat kabupaten ya. Ini juga dalam rangka karena mereka ini adalah pekerja yang sebetulnya tulus ikhlas tanpa mencari nafkah di situ. Jadi betul-betul kita harus melestarikan orang-orang seperti ini. 2.820 orang kader ini ya, yang diberi insentif hanya 60.000 per bulan tentu tidak cukup ya kan. Nah, tetapi kerelawanan mereka lah yang saya nilai punya andil yang besar ya, sehingga kegiatan Posyandu di Kabupaten Tabalong ini bisa berjalan dan berkembang dengan baik ya kan. Perhatian dan penghargaan kepada kader Posyandu serta-merta membawa pengaruh bagi masyarakat untuk menghormati pekerjaan mereka. Kader yang baik akan mampu merangkul kaum ibu untuk memiliki pengetahuan dan kepedulian terhadap kesehatan, khususnya kesehatan ibu, bayi, dan anak balita. Informasi masalah gizi itu lengkap. Fasilitas untuk bermain anak cukup, untuk bermain, untuk belajar, untuk usia balita cukup. Informatif sekali, misalnya seperti imunisasi, nutrisi, asupan gizi bagi anak, ya seperti itu. Ilmu dan pengetahuan tentang kesehatan dasar lebih mudah didapat oleh kaum ibu apabila Posyandu mampu mereka jangkau. Kader-kader Posyandu yang mengabdi selayaknya selalu mendapatkan perhatian dan dukungan agar peran dan manfaat Posyandu bisa lebih maksimal. Seorang ibu yang sadar akan perkembangan putra-putrinya, seorang ibu yang memiliki informasi yang cukup tentang kesehatan keluarganya, adalah pangkal dari kesejahteraan suatu bangsa.